Sudah dok. Sudah ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punten Bapak, perkenalkan nama saya Dr. Abian yang berjaga pada Poliklinik Pasundan pada sore hari ini. Baik Bapak, sebelumnya saya izin mencatat data diri Bapak terlebih dahulu ya Pak ya. Boleh dok? Boleh dok. Baik Bapak, saya berbicara dengan Bapak siapa? Bapak Bagus. Bapak Bagus ya. Ya. Kalau boleh tahu Bapak Bagus sekarang tinggal di mana Pak? Tinggal di Jalan Tegal. Jalan Tegal. Nomor berapa Pak kalau boleh tahu? Apakah Bapak tahu? Jalan Tegal nomor 12. Nomor 12 ya Pak ya. Bapak mohon maaf, di sini ada keterangan bahwasannya saya harus izin konfirmasi terlebih dahulu untuk kelaminnya. Apakah benar Bapak laki-laki? Laki-laki dok. Laki-laki ya. Bapak kalau boleh tahu Bapak usia sekarang berapa Pak? Sekarang usia saya di 21 tahun. 21 tahun. Tempat tanggal lahirnya Pak? Di Jakarta 14 Desember 2007. Jakarta 14 Desember 2007. Berarti Bapak asli Betawi berarti atau Sunda? Betawi. Oh, Betawi ya. Baik. Untuk kesibukannya Bapak akhir-akhir ini apakah Bapak bekerja atau kuliah? Saya kuliah. Kuliah ya, masih mahasiswa ya. Ya. Oke ya. Sebelumnya apakah ada keluhan Pak? Ini dok, saya sering gatal-gatal gitu. Gatal-gatal di Iya. bagian mana? Biasanya sih di bagian tangan saya sama Oh, di bagian tangan. dada sih. Oh. Di bagian perut gitu. Baik, nanti kalau misalkan itu kita periksa terlebih dahulu ya Pak ya. Ini pemeriksaannya tidak ada rasa sakit sama sekali. Mungkin hanya saja nanti Bapak harus mengangkat seperti pakaian Bapak. Jadi seperti itu, mungkin rasanya agak sedikit tidak nyaman. Tapi saya sebagai dokter yang berjaga pada klinik Pasundan pada siang hari ini akan membuat Bapak nyaman senyaman mungkin ya Pak ya. Lalu kita akan melakukan pemeriksaan ini di ruang tertutup agar privasi Bapak juga terjaga seperti itu. Apakah sebelum melakukan tindakan pemeriksaan ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak ada dok. Tidak ada ya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan ya Pak ya. Siap dok. Baik, selanjutnya kita ini akan memeriksa pasien, di mana sebelum kita memeriksa pasien kita harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang paling penting pertama itu ada handscoon, lalu ada penggaris luka, ada headlamp, ada center, lalu ada kaca pembesar, dan ada formulir untuk menulis keterangan lesi tersebut. Baik, di sini kita akan melakukan pengukuran lesi, di mana yang pertama itu ada distribusi, lalu pola distribusi, lalu ada lokasi anatominya, lalu karakter lesi tersebut. Lalu yang pertama, terdapat lesi pada lengan kanan bagian bawah dan terkena bagian daerah toraks atau dada. Nah, untuk pola distribusinya ini, lesi tersebut yaitu simetris, terdapat satu lengan saja atau universal. Lalu untuk lokasi lesi tersebut yaitu ada pada lengan kanan bagian bawah dan dada. Nah, dari pola lokasi bisa kita simpulkan ini tuh adalah stensor atau bagian luar tubuh. Lalu selanjutnya yaitu karakter dari lesi tersebut. Nah, lesi tersebut termasuk banyak dua dimensi karena datar seperti kulit, lalu datar dan seperti kulit normal. Nah, lalu untuk ukuran lesi dari masing-masing lesi tersebut yaitu ada yang 5 cm kali 5 cm, lalu 5,5 cm dan 4 cm kali 4 cm. Itu bagian lesi yang paling terkecil. Dan lesi untuk ukuran terbesar yaitu ada 8 cm kali 3 cm. Untuk ukuran lesi yang terbesar. Nah, untuk lesi tersebut berbatas tegas. Lalu untuk palpasi lesi tersebut yaitu lesi berbentuk datar seperti kulit normal, akan tetapi lesi ini kering. Nah, untuk tipe lesinya ini yaitu patch atau adanya perubahan warna kulit kemerahan, terdapat plak lesi berbatas tegas, lalu
di sini terdapat lesi sekunder juga, di mana lesinya ini visura, hilang lapisan epidermis dan dermis. Nah, lalu selanjutnya di sini juga kita akan memeriksa lesi di mana terdapat di area kedua lutut, lalu karakter lesinya ini multiple. Nah, pola bentuknya ini irregular karena lesi tersebut berbentuk tidak beraturan. Lalu size-nya ini 5 sampai 2 cm. Lalu untuk lesi tersebut tidak berbatas tegas. Nah, karakter lesi tersebut bersifat kering. Tipe lesi ini nodul dan sekunder. Lalu selanjutnya di sini kita akan mengecek kondisi pada rambut pasien, apakah adanya kerontokan, lalu apakah adanya perubahan warna pada rambut pasien, dan rasakan teksturnya, apakah tekstur rambut pasien ini kering, lepek, atau rontok. Lalu selanjutnya di sini kita akan memeriksa bagian kuku pada pasien. Apakah kuku ada perubahan warna seperti kuningan atau pucat? Lalu apakah adanya pengkikisan dari kuku tersebut? Lalu selanjutnya kita di sini akan memeriksa keadaan lidah pada pasien. Apakah ada perubahan warna juga? Apakah lidah pasien ini berwarna pucat atau terlalu merah? Lalu apakah ada erosi? Baik Pak, alhamdulillahirobbilalamin, pemeriksaan tadi sudah selesai ya Pak ya. Lalu ini sudah saya catat dari luka-luka pada Bapak tersebut. Lalu nanti akan saya resepkan obat. Nah, untuk harganya Bapak bisa tanyakan ke administrasi ya Pak ya. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan kembali Pak? Apakah atau ada yang konfirmasi ulang? Obatnya diambil di mana? Obatnya itu bisa diambil Pak di bagian apotekernya gitu. Nanti saya tuliskan resepnya, Bapak bisa kasih ke bagian apoteker dan Bapak bisa tebus dulu ke administrasi seperti itu Bapak. Ada yang ingin ditanyakan kembali Pak? Tidak ada. Tidak ada. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Berarti saya sudah cukupkan. Saya tutup ya Pak ya. Sudah. Cepat sembuh ya Pak ya. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.